Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 203. Semua orang menoleh dan melihat kerumunan orang di depan pintu. Tak lama setelah itu terlihat sekelompok orang masuk dari pintu. Orang yang berdiri paling depan dengan perawakan tinggi dan mempesona itu langsung membuat semua orang menatap dengan terpana kepadanya dari saat dia muncul. Bahkan orang yang tidak mengenalnya pun akan terpesona dengan auranya. Ini adalah khas unik dari seseorang yang telah berada di posisi dan status yang tinggi untuk waktu yang sangat lama. Dan dia adalah Raja Kota Carson ini. Raja terhormat. Kerumunan orang itu tampak gelisah dan beberapa di antaranya tampak gemetar karena emosional dan gembira. Raja Kota Carson biasanya hanya dapat terdengar namanya saja tetapi tak ada yang pernah melihatnya. Hanya beberapa gelintir orang saja yang pernah bertemu dengannya. Jadi mereka yang dapat melihatnya hari ini sudah pasti sangat senang dan bangga karena pengalaman mereka ini dapat menjadi modal mereka untuk berbual di masa depan. Dylan juga tampak sangat gembira. Barusan dia dimaki oleh Nyonya Meng dan diabaikan oleh Bradmond tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Dan sekarang Austin ada di sini. Ini barulah fokus utamanya. Asalkan dia bisa mengobrol beberapa patah kata dengan Austin saja maka semua hinaan dan makian yang sebelumnya dilontarkan kepadanya bisa dikatakan tak pernah terjadi. Karena dengan begitu orang-orang masih tetap akan menghormatinya. Kebetulan juga dulu dia pernah mengunjungi Austin 2 kali dan ini masih bisa dikatakan mereka adalah kenalan. Jadi, di bawah tatapan mata semua orang, Dylan bergegas mendekatinya dan berkata, "Paman King, sudah lama tak bertemu. Aku tak menyangka kau akan datang ke resepsi genting ini. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi 10 keluarga terpandang kita. Nanti aku akan menelepon kakekku dan memintanya datang untuk minum-minum dengan Paman King." Dylan membungkukkan badannya untuk berbicara sehingga dia tidak tahu bahwa Austin sudah tidak berada di sisinya lagi. Saat mengangkat kepalanya dia melihat Austin sudah berjalan menghampiri Reva. "Halo, Tuan Lee." Dan semua orang tercengang kembali. Ada apa ini sebenarnya? Apa-apaan ini? Tadi Bradmond bersikap sopan kepada Reva dan sekarang Austin King juga bersikap demikian. Dylan yang barusan menyapanya dengan sangat hormat malah diabaikan oleh Austin King. Dia malah bergegas menghampiri Reva. Ada apa ini? Apa kehebatan dari menantu tak berguna ini? Bagaimana mungkin Raja pertama kota Carson datang untuk menyambutnya? Nyonya Meng juga melebarkan matanya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan di wajahnya. Bradmond datang ke resepsi ini bisa dikatakan wajar-wajar saja tetapi dengan hadirnya Austin King malam ini di resepsi genting. Ini barulah orang-orang terpandang yang sebenarnya. Satu kata dari Austin saja sudah dapat membuat resepsi genting ini sirna dari sini. 10 keluarga terpandang di kota Carson ini memang memiliki hak untuk berpendapat di kota Carson ini. Tetapi siapa yang berani menyinggung dan tidak menghormati Austin King di provinsi Yama ini? Namun, mengapa pria ternama dan terpandang seperti dia dapat bersikap begitu sopan dan hormat kepada Reva? Tidak hanya Nyonya Meng saja yang tercengang tetapi semua orang juga tercengang dan bertanya-tanya. Dylan juga sama terkejutnya. Dia masih bisa menerima jika Brad berteman dengan Reva. Tetapi Austin King bersikap sama seperti Brad kepada Reva. Hal ini membuatnya hampir pingsan. Sebenarnya dia telah menyinggung orang seperti apa hari ini. Lalu ekspresi Anya langsung berubah. Awalnya dia mengira bahwa Reva dan Nara tidak memiliki backingan. Tetapi sepertinya dia telah terlalu meremehkan mereka. Nyonya Meng, Bradmond, Austin King. Yang satu lebih kuat dan hebat dari yang lainnya. Dengan latar belakang seperti itu, apa artinya 10 keluarga terpandang ini?
Mereka mau datang ke resepsi genting ini saja sudah merupakan suatu kehormatan tertinggi yang dapat dibayarkan kepada resepsi genting malam ini. Reva tampak tenang dan menjawab dengan perlahan. Tuan King, Tuan Mon, mohon maaf sekali sebelumnya, aku khawatir aku tidak bisa menemani kalian berdua makan malam hari ini. Brad Mon tampak terkejut dan bertanya. Mengapa? Nyonya Meng mendengus dingin dan berkata. Karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Tuan Li adalah berondong dan menantu tak berguna. Dengan hadirnya dia di resepsi genting hari ini merupakan sebuah penghinaan terhadap resepsi genting. Apa? Ujar Brad dengan sangat marah. Siapa yang mengatakan itu? Tunjukkanlah dirimu. Austin King juga terlihat gelap wajahnya dan berkata dengan dingin, memangnya seberapa tinggi nilai resepsi genting ini? Teman Austin King datang ke resepsi ini apakah dianggap telah menghina kalian semua? Begitu luar biasakah reputasi dari 10 keluarga terpandang ini? Semua orang yang berada di ruangan itu langsung memandang Dylan, Shiro dan yang lainnya. Anak-anak muda dari 10 keluarga terpandang ini tampak gemetar karena ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa hal-hal sepele tadi akan berakibat seperti ini. Bab 204. Yang paling ketakutan adalah Shiro karena barusan dia sengaja menargetkan Reva. Jika Brad dan Austin benar-benar menanyakan dan menyelidiki masalah ini maka habislah dia. Tak ada seorang pun yang berani menyinggung kedua pria terpandang ini sekalipun seluruh keluarga Yu bersatu juga tak akan ada yang berani. Dan pada saat itu demi meredakan kemarahan kedua orang terpandang ini maka keluarganya pasti akan mencabut statusnya sebagai ahli waris keluarga Yu. Celaka, kali ini dia benar-benar mencari mati. Dylan, apakah kau yang mengatakan ini? Tanya Brad dengan suaranya yang dalam. Dylan tampak menggigil dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, bukan aku. Lalu Brad berteriak dengan marah, jadi siapa yang mengatakan itu? Jika hari ini orang-orang dari 10 keluarga terpandang ini tidak membayarkan penjelasan yang pantas kepadaku maka aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Kemudian Austin juga berkata dengan dingin, untuk masalah ini aku harap 10 keluarga terpandang ini bisa membayarkan penjelasan yang memuaskan untukku hari ini. Atau, kedepannya resepsi genting ini tidak perlu diselenggarakan lagi. Dan raut wajah semua orang yang ada di sana langsung berubah. Mereka sangat jelas bahwa Austin benar-benar mampu untuk membubarkan resepsi genting ini jika dia mau. Diam-diam para tamu yang hadir di sekitar ruangan itu mendukung ucapan Austin. Mereka semua menatap dan memperhatikan reaksi orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu. Orang-orang dari 10 keluarga terpandang itu tampak gemetar. Dan akhirnya salah satu dari mereka ada yang tidak tahan lalu berkata. Itu. Tadi Shiro yang mengatakannya. Shiro langsung tampak cemas dan berkata. James, keparat, beraninya kau mengkhianatiku. Dylan menatapnya dan berkata, diam. Memang kau yang mengatakannya mengapa masih berdalih. Akui dan bertanggung jawablah atas perkataanmu jika kau adalah seorang pria. Semua orang tampak mengangguk dan melepaskan masalah itu kepada Shiro seorang. Shiro yang sedang terjepit menjadi sangat marah meskipun memang dia yang mengucapkannya. Tetapi masalahnya dia merasa orang-orang tadi juga ikut mengatakannya jadi mengapa sekarang hanya dia sendiri yang harus menanggungnya. Selain itu, mereka datang ke sini juga untuk membantu Dylan tetapi mengapa malah dia yang dikhianati kali ini. Semakin dia memikirkannya semakin marahlah dia. Lalu Shiro berkata dengan kencang. Tuanku, Direktur Mon, aku mengaku bahwa barusan memang aku yang mengucapkan kata-kata itu. Tetapi bukan aku yang memimpin masalah yang terjadi malam ini. Masalah ini semua dipimpin oleh Dylan.
Dia sengaja mengajak kita semua untuk mengusir Reva dari resepsi genting. Kami di sini hanya untuk membantu Dylan saja. Dan Dylan pun tampak cemas lalu berkata, Shiro, kau sembarangan menuduh orang. Shiro lalu berkata dengan kencang, Hei, jika kau berani melakukannya maka kau harus berani untuk mengakuinya, itu baru dinamakan seorang gentleman. Dylan, aku telah berani mengakui semua perbuatanku. Apakah kau masih tidak berani mengakui perbuatanmu? Dylan, aku. Lalu Austin mengangguk dengan perlahan dan berkata, jadi, Dylan adalah dalangnya dan kalian semua terlibat dalam masalah ini. Bagus. Bagus sekali. Sangat luar biasa. Pengawal, seret mereka semua keluar. Dan minta para tetua dari 10 keluarga terpandang itu untuk menjemput mereka sendiri. Jika setelah lewat dari jam 10 malam mereka belum juga dijemput maka langsung patahkan kakinya dan lemparkan mereka ke bawah jurang. Para pengawal yang berdiri di belakang Austin langsung bergegas dan menyeret mereka semua keluar dari ruangan itu. Kerumunan itu langsung terdiam dan hening. Ini adalah kekuasaan dan perintah keras dari Raja Pertama Kota Carson. Dan tak ada lagi orang yang berani meremehkan Reva sekarang. Lalu tanpa mempedulikan orang-orang itu Austin langsung berkata kepada Reva dengan tersenyum, Tuan Lee, ayo mari masuk dan duduk. Reva mengangguk dan semua orang mengikutinya masuk ke ruang VIP yang paling dalam. Anya juga mengikuti mereka dari belakang. Tadinya dia adalah tuan rumah untuk resepsi genting ini. Tetapi sekarang dia adalah orang dengan status terendah di sini. Nyonya Meng, Brad Mon dan Austin King, semuanya itu adalah orang-orang yang harus dia hormati sepenuhnya. Untung saja, Brad Mon dan Austin King tidak tinggal terlalu lama di sini. Tak lama kemudian keduanya pun meninggalkan resepsi itu. Ini saja sudah cukup membuat semua orang terkejut. Karena dengan hadirnya kedua orang itu sudah merupakan suatu kehormatan besar untuk acara resepsi genting ini. Sebenarnya kali ini mereka berdua datang untuk menciptakan kesempatan baik bagi Reva. Mereka sangat mengerti dengan tabiat dan sifat orang-orang yang datang ke resepsi genting. Jadi mereka sengaja datang ke resepsi ini karena mereka khawatir Reva akan mengalami penderitaan di resepsi genting. Tak lama setelah mereka pergi, Axel dan Alina yang tadinya berjalan-jalan mengikuti orang-orang di halaman tampak keluar dari halaman belakang. Ngomong-ngomong, apakah kau tadi ada meminta nomor telepon Tuan Rodriguez? Kualifikasi anaknya sangat bagus. Sepertinya cocok untuk Nara kita. Ujar Alina dengan gembira. Bab 205. Axel mengangguk-angguk dan berkata, ada, sudah pasti aku meminta nomor teleponnya. Tuan Rodriguez memiliki aset kekayaan lebih dari $1 miliar. Bisa dikatakan latar belakang mereka sangat cocok dengan keluarga kita. Putranya adalah mahasiswa terbaik di Universitas Cambridge dan merupakan wakil presiden perusahaan keluarganya. Nantinya dia pasti akan mengambil alih perusahaan itu. Dia terlihat jauh lebih baik daripada Julian. Dan keadaan keluarga kita sekarang juga sangat cocok dengan menantu yang memiliki status seperti itu. Alina berkata dengan gembira. Ya, perasaanku sama sepertimu. Aku juga merasa seperti itu. Oh ya, dengar-dengar Tuan Rodriguez dan keluarganya juga tinggal di Taman Dragon Lake. Ya Tuhan, itu adalah daerah perumahan paling mewah di kota Carson. Dulu si tua Su pernah mengunjungi Taman Dragon Lake dan setelahnya selalu membual mengenai masalah itu selama bertahun-tahun. Kedepannya kita akan sering keluar masuk Taman Dragon Lake. Hehe. Menurutmu apakah orang-orang dari keluarga Su akan kesal? Axel juga mengangguk dengan gembira. Ekspresi senang tampak jelas di wajahnya. Lalu keduanya masuk ke dalam ruang tamu dan melihat tidak ada terlalu banyak orang di ruang tamu itu.
Mereka yang sejak tadi berada di halaman belakang tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruang tamu tersebut. Setelah menelepon Nara, mereka baru mengetahui bahwa Nara dan yang lainnya sudah pergi ke ruang VIP. Mereka masih tampak sedikit bingung. Lagi pula ruang VIP di resepsi genting ini biasanya hanya dapat diakses oleh petinggi-petinggi di kota Carson. Dan ini adalah pertama kalinya mereka datang ke resepsi genting sehingga bagaimana mungkin mereka bisa memenuhi syarat untuk masuk ke ruang VIP itu. Tetapi saat mereka masuk dan melihat Nyonya Meng, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Wanita tua ini memiliki kekuasaan yang tidak sedikit ternyata. Ujar Alina dengan suara pelan sambil menghela nafas. Axel mengangguk-angguk dan berkata, untung saja dia sudah mengakui Nara sebagai putri angkatnya. Nanti bicaralah dengan sopan kepadanya. Mulai sekarang, dia adalah bintang keberuntungan keluarga Sukita, paham tidak? Alina terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku tidak bodoh. Saat keduanya berjalan ke sisi meja, Alina segera berjalan menghampiri Nyonya Meng dan menyapanya dengan hangat. Benar-benar tampak berbeda dengan sikap sebelumnya yang tampak tidak peduli itu. Nara yang berdiri di sampingnya hanya diam saja. Sebelum malam ini, Alina dan Axel selalu mengejeknya saat Nara menyebutkan nama Nyonya Meng di depan mereka. Dan sekarang mereka malah terus-menerus memuji dan berbicara dengan antusias kepadanya. Seolah-olah Nyonya Meng adalah kerabat mereka sendiri sehingga membuat Alicia merasa sangat tidak nyaman. Beberapa orang duduk dan tak lama kemudian makanan disajikan. Anya lalu mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Dik Nara, gelas anggur yang pertama ini, apapun yang terjadi kau harus meminumnya. Nara tampak terkejut dan berkata, Kak Anya, mengapa begitu? Mengapa? Anya memandang Nyonya Meng dan tersenyum kemudian berkata, beberapa tahun yang lalu, aku pernah memberitahu Nyonya Meng bahwa aku ingin mengangkatnya sebagai ibu angkatku. Tetapi sebelum Nyonya Meng sempat membayarkan jawabannya, aku sudah keluar negeri. Dan ketika aku kembali, tiba-tiba saja Nyonya Meng telah memiliki seorang putri angkat sepertimu. Kau telah merebut ibu angkatku. Sekarang katakan padaku apakah sudah sepantasnya kau bersulang untukku dengan segelas anggur ini. Nara yang tiba-tiba menyadari masalahnya langsung tersenyum dan berkata, Kak Anya, kau suka bercanda. Mari, aku bersulang untukmu, anggap sebagai penghormatan dariku. Kedua wanita itu lalu minum dan suasana di dalam ruangan ini sangat harmonis. Ada beberapa orang kaya di kota Carson yang juga duduk di meja itu. Dan mereka semua saling bersulang untuk Reva dan Nara. Setelah mengobrol sebentar kemudian, Brian Maxwell, orang terkaya ketujuh di kota Carson tiba-tiba berkata, Nyonya Meng, mengapa aku tidak melihat kau mengenakan gelang warisan keluargamu itu? Semua orang menoleh karena mereka semua tahu mengenai asal-usul gelang Nyonya Meng. Nyonya Meng lalu tertawa dan berkata, gelang warisan keluargaku harus aku bayarkan kepada putriku. Sebelumnya aku tidak punya anak perempuan jadi mau tak mau aku hanya bisa memakainya sendiri. Dan sekarang aku telah memiliki seorang putri, tentu saja aku telah membayarkannya kepada putri angkat aku ini. Saat Nyonya Meng berbicara dia menatap Nara dengan ekspresi hangat dan ramah di wajahnya. Wajah Nara tampak memerah. Gelang Nyonya Meng itu sangat berharga dan berarti. Tetapi, dia gagal menyimpan gelang itu sehingga membuatnya merasa malu dan tidak enak hati. Axel dan Alina meskipun merasa sedikit tidak enak hati tetapi tidak terlalu peduli. Bukankah itu hanya sebuah gelang saja? Memang seberapa mahal harganya? Mengapa orang-orang ini selalu saja suka membuat keributan dan mencari masalah? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.